Hasil Fulham versus Liverpool, skor 1-1, agregat 2-3. Liverpool bermain imbang 1-1 dengan Fulham dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup 2023-2024 yang digelar di Craven Cottage, Kamis, 25 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool sempat unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Luis Diaz di awal babak pertama. Fulham menyamakan skor di babak kedua berkat gol Issa Diop. Berkat hasil ini, Liverpool pun berhak lolos ke partai final dengan kemenangan agregat 3-2. Di final, Liverpool akan menghadapi Chelsea yang sebelumnya menyingkirkan Middlesbrough. Hasil Athletic Bilbao versus Barcelona, skor 4-2. Athletic Bilbao sukses menumbangkan Barcelona dengan skor 4-2 lewat babak extra time dalam laga perempat final Copa del Rey 2023-2024 yang digelar di San Mamés, Kamis, 25 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Tak ada pemenang di waktu normal. Bilbao mencetak 2 gol lewat aksi Gorka Guruzeta dan Oihan Sanchez. Barca sempat berbalik unggul berkat gol-gol dari Robert Lewandowski dan Lamine Yamal. Dua bersaudara, Inaki Williams dan Nico Williams menjadi pahlawan kemenangan Athletic Bilbao berkat gol yang mereka ciptakan di akhir paruh pertama dan penghujung paruh kedua extra time. Berkat hasil ini, Bilbao pun berhak melaju ke babak semifinal mengikuti langkah Real Sociedad dan Mallorca. Sementara itu, Barca harus tersingkir dari ajang ini. Setelah Casemiro, Cristiano Ronaldo ingin Al Nassr angkut pemain MU ini. Ada rumor baru beredar seputar rencana transfer Al Nassr. Klub Saudi Pro League itu dikabarkan ingin mendatangkan Aaron Wan-Bissaka. Sejak tahun lalu, Al Nassr lagi aktif berekspansi. Mereka mendatangkan banyak pemain top dunia dimulai dari perekrutan Cristiano Ronaldo dari Old Trafford. Ronaldo sendiri mengajak beberapa pemain Manchester United untuk mengikuti jejaknya ke Arab Saudi. Setelah Alex Telles, Casemiro dikabarkan diajak Ronaldo pindah ke Al Nassr. Dilansir The Telegraph, Ronaldo baru-baru ini menyarankan Al Nassr untuk merekrut satu pemain MU ini. Ia ingin klubnya merekrut Aaron Wan-Bissaka. Beneran nih? Liverpool pertimbangkan angkut Rudiger dari Real Madrid. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong Antonio Rudiger dari Real Madrid. Liverpool sekarang ini punya stok bek tengah berlimpah. Ada Virgil van Dijk dan Joel Matip. Lalu masih ada Ibrahima Konate, Joe Gomez, dan Jarell Quansah. Tapi masalahnya, Matip dan Van Dijk kini sudah berusia 32 tahun. Oleh karena itulah, Liverpool kini berjuang mencari pengganti jangka panjang bagi kedua pemain senior tersebut. Proses ini jelasnya tak mudah. Diincar Barcelona dan MU, wonderkid Belgia ini malah merapat ke Atletico Madrid. Buyar sudah harapan Manchester United dan Barcelona untuk mendatangkan Arthur Vermeeren. Sang gelandang dilaporkan akan segera bergabung dengan Atletico Madrid. Vermeeren sudah 2 musim terakhir jadi buah bibir. Sang gelandang menunjukkan performa yang sangat ciamik bersama Royal Antwerp. Performa ciamik gelandang 20 tahun itu menarik perhatian banyak klub top Eropa. Manchester United dan Barcelona jadi 2 tim yang sangat berminat pada jasanya. Dilansir Fabrizio Romano, Vermeeren tidak akan pindah ke 2 klub itu. Ia dilaporkan akan pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Levi Colwill diincar Liverpool, Chelsea, maaf gak dulu. Asa Liverpool untuk membajak Levi Colwill di musim dingin ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Chelsea menolak melepas sang bek ke Anfield. Di musim ini, Liverpool lagi berburu bek tengah baru. Ada beberapa bek mereka yang mengalami cedera sehingga The Reds perlu mencari penggantinya. Liverpool dikabarkan sedang mengarahkan radar mereka ke Chelsea. Mereka berminat untuk membajak bek muda Chelsea, Levi Colwill. Dilansir TAM Talk, Liverpool bakal gigit jari untuk membajak Colwill. Chelsea tidak berminat untuk menjual sang bek. Anthony Martial harus absen 10 pekan akibat cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Mereka tidak bisa menggunakan jasa Anthony Martial hingga 10 pekan ke depan. Martial memang sudah sebulan terakhir absen membela Manchester United. Awalnya ia sakit, lalu kemudian ia mengalami cedera ringan. Menurut rumor yang beredar, Martial seharusnya sudah bisa comeback di akhir Januari ini. Namun sang striker nampaknya bakal absen lebih lama dari skuad Setan Merah. Rabu, 24 Januari 2024, Manchester United membuat pengumuman penting. Mereka memastikan bahwa Martial harus absen lebih lama akibat cedera.
Tidak cari uang, Karim Benzema diklaim bisa pindah ke Manchester United. Dimitar Berbatov baru-baru ini mengomentari rumor kepindahan Karim Benzema ke Manchester United. Ia menilai transfer itu bisa terjadi karena sang striker saat ini sudah tidak mengejar uang. Benzema baru 6 bulan bermain di Al Ittihad. Namun sang striker dikabarkan tidak betah di Arab Saudi sehingga ia ingin kembali ke Eropa. Manchester United menjadi salah satu tim yang berminat merekrut sang striker. Namun Setan Merah dikabarkan kesulitan mewujudkan transfer ini karena gaji Benzema saat ini sangatlah besar. Namun Berbatov percaya bahwa MU punya peluang mendapatkan jasa Benzema. Saya bisa melihat Manchester United jadi calon klub baru Karim Benzema, ujar Berbatov kepada Betfair. Martial cedera, Manchester United kebut transfer Eric Maxim Choupo-Moting. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mencari striker baru. Setan Merah dikabarkan mulai mengejar tanda tangan Eric Maxim Choupo-Moting. Manchester United baru-baru ini mengumumkan kabar buruk. Anthony Martial mengalami cedera pangkal paha sehingga ia harus absen selama 10 pekan. Dengan cedera ini, MU hanya memiliki satu striker yang fit yaitu Rasmus Højlund. Alhasil Setan Merah dilaporkan akan mencari striker baru. Teamtalk melaporkan bahwa Manchester United memutuskan untuk mencari striker baru. Setan Merah berminat untuk merekrut Eric Maxim Choupo-Moting. Ex-Manchester City setuju pindah ke AS Roma Januari ini. Mantan bek sayap Manchester City yaitu Angelino, dilaporkan setuju untuk pindah ke AS Roma pada bursa transfer Januari kali ini. Musim ini Angelino dipinjamkan oleh RB Leipzig ke Galatasaray, dan dilaporkan akan mengakhiri masa peminjamannya lebih cepat dengan kontestan Liga Turki tersebut. Pakar transfer pemain Sky Sport Italia yaitu Gianluca Di Marzio, melaporkan jika bek asal Spanyol telah setuju untuk pindah ke AS Roma, dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2024. Bekas pemain Manchester City itu diklaim akan segera bertolak ke Italia dalam waktu dekat, dan langsung menuju ibu kota Roma untuk menjalani tes medis di Trigoria. Toni Kroos akan merindukan Santiago Bernabeu setelah pensiun. Toni Kroos mengaku akan merindukan Stadion Santiago Bernabeu setelah memutuskan untuk pensiun. Berbicara kepada media dalam sebuah wawancara baru-baru ini, bintang Jerman ini menjelaskan secara panjang lebar tentang waktunya di stadion ikonik tersebut dan bagaimana Toni Kroos akan merindukan stadion tersebut setelah pensiun. Saya bermain sepak bola setiap 2 minggu di stadion terbaik di dunia. Saya menikmati setiap pertandingan yang saya mainkan di sana. Gila kalau bilang saya tidak akan melewatkan itu, tentu saja saya akan merindukannya. Setelah pensiun, dia memulai sambil mengakui bahwa itu akan sulit baginya. Timnas Indonesia ditekuk Jepang, kans ke babak 16 besar nyaris sirna. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tim kuat Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda kalah dengan skor 1-3 di Stadion Al-Tumama, Doha, Rabu malam waktu Indonesia Barat. Skor 3-1 untuk Jepang tidak berubah sampai akhir laga. Dengan hasil ini, Jepang berhak ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai peringkat kedua grup D. Sementara itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 3 dengan 3 poin dari 3 laga. Kans skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat 3 terbaik belum sepenuhnya tertutup. Namun untuk dapat lolos, Jordi Amat dan kawan-kawan harus berharap keajaiban, yaitu Bahrain kalah minimal 0-3 dari Yordania. Selain itu, Oman juga tidak boleh menang atas Kirgistan. Wow, Kylian Mbappe putuskan tinggalkan PSG menuju Real Madrid pada Juli 2024 nanti. Kylian Mbappe akhirnya sudah menentukan masa depannya. Bintang PSG itu dikabarkan memutuskan untuk hengkang menuju Real Madrid pada Juli 2024 alias jendela transfer musim panas mendatang. Saga transfer Mbappe sudah berlangsung sejak beberapa musim lalu. Ia selalu dikaitkan dengan Real Madrid. Namun, sejauh ini kepindahan tersebut belum juga menjadi kenyataan. Awal musim ini, Mbappe menegaskan sikapnya dengan enggan memperpanjang kontraknya bersama PSG yang berakhir di penghujung musim nanti. Hal ini membuat PSG sempat geram karena artinya mereka tak akan mendapat apa-apa dari kepergian Mbappe. Setelah sempat berseteru, akhirnya Mbappe dan PSG sama-sama melunak dan ia kembali ke tim. Kini, media Jerman Bild mengabarkan bahwa Mbappe sudah membuat keputusan akhir soal karirnya ke depan. Bintang timnas Prancis itu memilih bergabung dengan Real Madrid pada Juli mendatang.
Girona gagal ke semifinal usai dikalahkan Mallorca 2-3. Petualangan Girona di Copa del Rey 2023-2024 harus terhenti setelah dipaksa menyerah oleh tuan rumah Real Mallorca dengan skor 2-3 dalam laga perempat final yang digelar di San Mois, Kamis, 25 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mallorca tampil fantastis di babak pertama dengan memimpin 3-0. Setelah Cailarin membuka keunggulan pada menit ke-21, Abdon Prats mencetak 2 gol, masing-masing di menit ke-28 dan eksekusi penalti menit 35. Memasuki babak kedua, Railo melanggar Christian Stuani di kotak terlarang pada menit ke-67. Kapten Mallorca itu pun diganjar 2 kartu kuning karena protes keras. Mallorca diganjar penalti dan harus bermain dengan 10 orang. Stuani yang menjadi algojo sukses mencetak gol dan memperkecil ketinggalan menjadi 1-3. Girona mencoba menambah gol di sisa waktu, dan baru membuahkan hasil di menit ke-6 masa injury time lewat aksi Savio. Gol ini tak mampu menghindarkan Girona dari kekalahan 2-3. Berkat hasil ini, Mallorca pun berhak melaju ke babak semifinal menyusul Real Sociedad yang sebelumnya menyingkirkan Celta Vigo. Hasil Bundesliga, Bayern Munchen sikat Union Berlin 1-0, pangkas jarak dengan Bayer Leverkusen. Bayern Munchen sukses mengalahkan Union Berlin dengan skor tipis 1-0 dalam laga tunda Bundesliga 2023-2024 yang digelar di Allianz Arena, Kamis, 25 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Bayern, Thomas Tuchel menurunkan tim terkuatnya pada laga ini, termasuk Harry Kane. Namun, tuan rumah masih kesulitan membongkar pertahanan Union Berlin hingga babak pertama berakhir. Hanya semenit usai kembali dari kamar ganti, Bayern Munchen akhirnya sukses memecah kebuntuan lewat gol Rafael Guerreiro. Mendapat bola rebound, bek kiri asal Portugal itu melepas tembakan keras yang menghujam gawang Union. Bayern sempat mencetak gol pada menit ke-55 lewat aksi Kane. Namun, VAR menganulir gol ini karena menganggap Leroy Sané sudah lebih dulu berdiri dalam posisi offside. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa babak kedua. Skor 1-0 untuk kemenangan Bayern Munchen pun menjadi hasil akhir dari pertandingan ini. Berkat hasil ini, Bayern Munchen masih menghuni peringkat 2 klasemen dengan poin 44, tertinggal 4 angka dari Bayer Leverkusen di puncak. Sementara itu, Union Berlin terpuruk di peringkat 15 dengan poin 14. Kebersamaan dengan Chelsea akan segera berakhir, Thiago Silva lempar kode pensiun. Thiago Silva baru-baru ini telah memberikan kejelasan soal masa depannya di dunia sepak bola. Sang pemain ini mengisyaratkan ia segera meninggalkan Chelsea saat kontraknya berakhir di akhir musim, yang kini tinggal beberapa bulan lagi. Pemain berusia 39 tahun ini bergabung dengan Chelsea dari Paris Saint-Germain pada tahun 2020 dan telah membuat 142 penampilan untuk klub selama waktunya di London Barat. Bek asal Brasil ini mendapatkan kontrak 1 tahun musim lalu dan akan berakhir Juli ini, tanpa ada pembicaraan lagi mengenai perpanjangan kontrak. Silva, tentu saja, telah menunjukkan tanda-tanda bahwa usianya mulai memasuki uzur musim ini, tetapi ia masih bermain 24 kali di semua kompetisi dan menjadi andalan Mauricio Pochettino di lini belakang.